Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar Bapak Ibu? Saya terus berharap saudara-saudara semua tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kesempatan ini seperti biasa saya terus hadir menjumpai Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang sebelumnya tidak percaya kepada Yesus Kristus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di dalam video ini, seorang ibu muslimah yang lahir dari keluarga muslim sejak kecil, dia taat melakukan ajaran agama, rajin sholat, dan sebagainya. Nah, ia lalu kemudian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat dia percaya kepada Yesus Kristus, dia dibenci, tidak disukai oleh keluarganya, bahkan namanya itu dikeluarkan dari kartu keluarga. Tapi ia mengatakan bahwa apa boleh buat, tidak menjadi masalah karena dia betul-betul sudah mengalami Kristus, dia sudah meyakini bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dia sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Sehingga dia tidak perlu takut karena dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Semoga ini dapat mengedukasi kita, dapat memberi kita semangat supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Supaya jangan apapun di dunia ini akan mempengaruhi kita, akan mempengaruhi iman kita, karena kita sudah percaya bahwa apapun yang terjadi, kita sudah diselamatkan. Tidak ada sesuatu apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Selamat menyaksikan. Orang tua saya notabene semuanya muslim. Bapak saya, ibu saya, dan anak saya semuanya muslim. Dan puji Tuhan, malam hari ini saya bersyukur bahwa Tuhan baik dalam kehidupan saya. Saya bilang kenapa? Kemarin saya mau bersaksi, maju mundur, karena banyak hal yang saya pertimbangkan. Banyak hal omongan di luar sana. Tetapi saya mempunyai keteguhan hati. Saya mempunyai kerinduan untuk bersaksi kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Yang pada kesempatan malam hari ini, Tuhan Yesus tuntun saya untuk bersaksi di tengah keluarga saya yang semuanya muslim. Dan saya mau bersaksi, saya berizin dulu sama orang tua saya. Dan diizinkan, puji Tuhan. Saya bahagia sekali, saya merasakan kasih Kristus ada dalam keluarga saya, toleransi ada di keluarga saya, dan kita saling menghormati dan saling mengasihi Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya dari lahir Muslim, sampai tahun 2020 saya Muslim. Kenapa saya kenal Kristus? Perjalanan saya panjang Bapak Ibu. Dari pernikahan saya yang pertama dari tahun 2000 sampai 2007, saya mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Tahun 2007 saya kenal dengan seorang pendeta dari Sumba, Ibu Naomi namanya. Mungkin kalau Ibu Naomi melihat, mungkin masih kenal dengan saya. Di tahun 2007, saya bertemu dengan beliau. Saya didoakan. Saya entah nggak tahu Bapak Ibu, doa orang Kristen, tetapi saya merasa ketika saya pergumulan waktu itu, saya benar-benar ada yang peluk saya, ada yang mengasihi saya. Ibu pendeta membacakan salah satu firman, saya sudah lupa, dan satu pujian. Tetapi di situ saya meraung, saya menangis Bapak Ibu. Saya juga bingung, kenapa? Tapi di situ saya rasakan Bapak Ibu, saya merasakan kasih Tuhan begitu luar biasa. Tidak sampai di situ Bapak Ibu, perjalanan waktu saya di tahun 2007 sampai 2020 tidak gampang juga saya lalui. Saya tahu Tuhan mengasihi saya. Ketika saya dengar orang Kristen pujian, orang Kristen ibadah, saya hidup di Bali tahun 2000 Bapak Ibu sampai sekarang. Saya ketika punya teman orang Kristen, mereka berdoa, mereka pujian, saya itu selalu menangis Bapak Ibu. Saya itu selalu menangis, kayak tersentuh. Tetapi saya tidak tahu saya harus kemana dan harus bagaimana. Tapi saat itu hidup saya amburadul Bapak Ibu. Ketika saya mengalami pergumulan yang sangat luar biasa, saya larinya ke minuman, saya larinya ke rokok, saya larinya ke dugem Bapak Ibu. Kalau di Bali kan kita mau hidup tinggal pilih Bapak Ibu, mau pilih jalan yang mana. Saat itu memang kehidupan saya seperti itu. Saya melampiaskan masalah saya ke situ Bapak Ibu. Tetapi ketika di tahun 2020, saya benar-benar memutuskan saya tidak akan menikah lagi. Dan saya tidak akan mengenal yang namanya laki-laki, mohon maaf, karena saya punya trauma tersendiri.
Tuhan berkata lain. Tuhan mengizinkan saya berkenalan dengan seorang laki-laki yang saya anggap beliau luar biasa, yang saya anggap beliau bisa menuntun saya ke jalan Tuhan. Mungkin ini jawaban Tuhan. Tetapi nggak sampai situ Bapak Ibu, saya bergumul lagi. Saya kenal beliau Juni, tanggal 3 Juni 2020, saya bergumulan Juli, Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan, hampir 5 bulan Bapak Ibu. Saya bergumul, apakah ini benar jodoh saya? Apakah ini benar yang Tuhan kirim ke saya? Apalagi beliau Kristen Bapak Ibu. Ketika saya bertemu dengan beliau dan saya memutuskan hidup bersama dengan beliau, belum ada ikatan apapun Bapak Ibu. Ketika beliau menyalakan satu puji-pujian, hati saya itu selalu tergerak Bapak Ibu. Hati saya itu selalu adem, kalau orang Jawa bilang. Di situ saya selalu berdoa Bapak Ibu, meskipun kita beda agama Bapak Ibu, saya masih melakukan sholat tahajud, saya masih melakukan sholat istiqoroh, saya masih melakukan sholat wajib saya minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan, jalan mana yang terbaik? Dalam doa saya waktu itu Bapak Ibu, masih agama saya yang dulu. Tetapi Tuhan berkata, tanggal 3 Oktober, saya dibaptis. Itu pun pergumulan, dan saya jalanin itu. Ketika pergumulan terjadi Bapak Ibu, saya memutuskan ikut beliau. Beliau tidak pernah mengajak saya untuk ikut agamanya beliau, tidak pernah. Dan beliau tidak menyuruh saya, itu pun dari niat hati saya. Karena saya memang niat mau berumah tangga, saya pilihannya. Dan saya memilih beliau dari hati saya Bapak Ibu. Oh, ini jalan Tuhan. Mungkin ini jalan saya menuju Kristus. Dan benar Bapak Ibu, terbukti. Di tanggal 3 Oktober 2020, saya benar dibaptis. Sebelum saya dibaptis Bapak Ibu, malamnya saya bermimpi. Di mimpi saya diajak laki-laki, pakaiannya serba putih. Saya tidak kenal mukanya Bapak Ibu, karena mukanya terlalu bercahaya. Saya nggak tahu saat itu siapa Bapak Ibu. Yang jelas saya diajak naik skupi merah. Saya dibonceng Bapak Ibu, melewati jalanan naik turun, lewatin sungai, banjir, badai, naik gunung lagi, turun lagi Bapak Ibu, angin kencang Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa arti mimpi saya dan siapa beliau. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Saya nggak cerita sama calon suami saya. Ketika paginya saya mau dibaptis, saya ketemu dengan pendeta yang mau membaptis saya bercerita kepada beliau, Bapak Pendeta, saya semalam bermimpi. Saya ceritakan mimpi saya yang semalam ke Bapak Pendeta. Dan Bapak Pendeta bilang, sebelum saya dibaptis, Bapak Pendeta kasih nasihat 1 patah 2 patah kata kepada saya. Bapak Pendeta bilang begini ke saya, Ibu Susan, waktu itu nama saya masih Susanti belum Marian. Ibu Susan, ikut Tuhan tidak enak loh. Nanti pasti orang-orang yang Ibu cintai menjauh semua. Pasti Ibu akan mengalami pergumulan. Saya nggak tahu Bapak Ibu pergumulan itu apa ya. Saya nggak tahu. Kalau mungkin cobaan, ujian dalam agama saya dulu, kesusahan ya Bapak Ibu, pergumulan. Setelah saya tanya-tanya, oh saya tahu, pergumulan itu kesusahan Bapak Ibu, ujian. Saya bilang, Bapak Pendeta, baik Bapak Pendeta, tidak masalah buat saya sudah memantapkan hati ikut Kristus, makanya saya hari ini saya minta dibaptis, dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Dan Bapak Ibu tidak sampai di situ aja, dari tahun 2020 sampai saat ini Bapak Ibu, perjalanan saya pun nggak mudah. Ketika itu kenapa saya bilang tidak mudah? Pergumulan demi pergumulan saya lalui Bapak Ibu. Benar yang dibilang Bapak Pendeta waktu itu yang membaptis saya. Waktu itu saya dibaptis bulan Oktober, November, Desember, Januari, saya baru berani bilang sama orang tua saya kalau saya masuk Kristen. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang tua saya tidak setuju. Karena di dalam keluarga saya anak tunggal, saya tidak punya saudara, laki-laki atau perempuan. Saya satu-satunya anak tunggal dalam keluarga saya, Bapak Ibu. Tetapi saya bilang sama orang tua saya bilang, kamu nanti tidak akan mendapatkan apa-apa. Oke. Saya bilang sama orang tua saya, nggak apa-apa, kamu saya keluarkan dari kakak. Oke, saya bilang sama orang tua saya dengan gaya bahasa saya itu lewat anak saya Bapak Ibu. Anak saya waktu itu udah dewasa ya Bapak Ibu, udah SMA. Lewat komunikasi lewat anak saya. Dan benar Bapak Ibu, dan benar terjadi saat itu memang saya benar-benar dikeluarkan dari kakak. Orang tua saya dan anak saya sampai sekarang mereka punya kakak sendiri. Dan saya ada bukti Bapak Ibu, memang saya benar-benar dikeluarkan dari kakak. Dan ini kakak saya berdiri sendiri Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu tidak sampai di situ saja. Saya kemarin benar-benar ditampar sama Tuhan. Tapi ditampar dengan kasihnya Tuhan Bapak Ibu.
Ketika saya mengalami pergumulan, ketika saya mengalami badai masalah, ketika saya benar-benar nggak tahu harus bagaimana, Tuhan baik dalam kehidupan saya. Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan saya. Tuhan begitu luar biasa, begitu dahsyat, begitu besar dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Kenapa? Ketika saya mengalami pergumulan, Bapak Ibu, waktu itu tanggal 25 Mei, 25 Mei, saya pergumulan luar biasa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, bukan aku yang memilih Engkau. Engkau yang memilih aku. Engkau harus bertanggung jawab atas hidupku, Bapak. Sekarang saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya siapa-siapa. Uang sepeser pun saya tidak punya. Saya bilang begitu sama Tuhan. Saya berjalan kaki di tengah malam. Saya harus kemana? Saya tidak tahu, Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma yang dikasih Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus memang luar biasa bagi hidup saya. Saya pribadi mengalami waktu itu saya berjalan, ketika saya berdoa saya ingat satu nama, Bapak Ibu, karena sebelum 3 harinya anak ini telepon saya, Mami kenapa nggak main ke tempat saya. Di tengah jalan saya ingat dia, Bapak Ibu, saya langsung ke tempatnya dia. Di tempatnya dia saya bilang, Mami lagi ada pergumulan. Saya bilang ke dia, saya minta tolong saya nginep di sini 1 hari atau barang 2 hari, saya mau pulang ke Jawa. Saya bilang ke dia. Akhirnya dia bilang apa, Bapak Ibu? Mami, nggak usah pulang, nggak usah kemana-mana. Saya akan rawat Mami sampai Mami tua. Saya akan rawat Mami. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Saya punya tempat tinggal. Saya punya orang yang benar-benar tulus mau membantu saya, Bapak Ibu. Waktu itu saya benar-benar down, Bapak Ibu. Saya benar-benar down. Jadi ketika saya pergumulan yang sangat luar biasa, kerjaan saya apa, Bapak Ibu? Saya emosi. Saya marah-marah. Maksudnya saya nggak bisa kendalikan emosi saya, Bapak Ibu. Akhirnya saya larinya kemana, Bapak Ibu? Saya minum arak yang sebelumnya saya tidak pernah minum itu yang namanya arak, Bapak Ibu. Itu pun teman saya ini yang dia anggap saya sebagai orang tua angkatnya, bahkan menjadi orang tua kandungnya sampai detik ini, puji Tuhan. 1 minggu berturut-turut, Bapak Ibu, saya minum itu supaya saya bisa lepas ini dari masalah. Kenapa sih? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa sampai begini terus. Saya harus mencari Engkau, Tuhan Yesus. Saya harus mencari gereja. Saya harus punya gereja. Saya ingin menyerahkan hidup saya ke gereja. Karena buat apa, Tuhan? Ketika saya mengalami masalah, saya harus kembali ke Engkau, Tuhan Yesus. Saya bilang begitu, Bapak Ibu. Tapi nggak mudah, Bapak Ibu. Saya mencari gereja nggak mudah. Saya mencoba mentelepon beberapa orang yang saya kenal, orang Kristen juga, beberapa majelis gereja. Saya hanya minta tolong, Kak, Bapak, saya ingin masuk gereja. Saya ingin jadi jemaat. Apa jawabannya, Bapak Ibu? Tidak mau membantu saya. Saya sebagai orang Kristen yang sudah dibaptis, saya punya surat baptis, Bapak Ibu. Saya merasa kecewa di situ. Akhirnya saya berdoa sebisa saya, Bapak Ibu. Saya berdoa sebisa saya. Saya imani, saya yakinin doa saya. Akhirnya suatu waktu datang orang ke tempat saya dan anak saya. Datang orang, dia kenal saya, Bapak Ibu. Mohon maaf, sampai detik ini saya masih merahasiakan nama itu, karena nama itu nama yang sangat berperan dalam hidup saya, membantu saya menemukan gereja, menemukan jati diri saya. Setelah itu, Bapak Ibu, saya dikasih 2 nomor telepon. Kakak, coba telepon ini. Saya telepon, Bapak Ibu, beneran saya telepon. Saya telepon, beliau nggak mau, tidak mau membantu saya. Padahal saya cuma ingin bergereja, Bapak Ibu. Saya ingin berjemaat, saya ingin fokus ke Tuhan. Tidak terima, Bapak Ibu. Waktu itu saya down lagi, Bapak Ibu. Pas tanggal 3 Juni, saya masih ingat, saya telepon kakak saya yang satu ini, kakak yang luar biasa, kakak yang buat saya benar-benar pribadi yang sangat luar biasa bersama keluarganya. Saya belum sebut nama, mungkin nanti di kesaksian saya berikutnya saya akan sebut nama satu-satu, Bapak Ibu. Karena ini kesaksian perdana saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu ajaib. Ketika saya imani doa saya, benar. Kakak yang kedua ini dengan tulus, dia tidak kenal saya, Bapak Ibu. Sama sekali dia tidak kenal saya. Siapa saya? Sampai dia tanya, siapa kakak? Saya ceritakan, saya mempunyai masalah begini-begini. Oke kakak, nanti saya kenalkan dengan gembala saya. Akhirnya, besoknya Bapak Ibu di tanggal 4 Juni, saya diajak ke tempatnya beliau. Saya dijemput salah satu adiknya dari tempat tinggal saya sama anak angkat saya. Saya dijemput, saya diantar ke tempatnya beliau. Saya disambut dengan begitu
kekeluargaannya luar biasa. Saya sampai menangis, air mata saya tidak pernah berhenti menetes Bapak Ibu. Di situ ada seorang laki-laki. Saya tidak tahu kalau itu Bapak Gembala, Bapak Pendeta. Saya tidak tahu. Saya salam sama beliau. Saya perkenalkan diri sama beliau. Saya ditanya sama Bapak Gembala, Ibu Mariam punya masalah, Ibu Mariam mau seperti apa? Bapak Gembala, masalah saya buat orang-orang di luar sana mungkin terlalu hina saya, mungkin terlalu kotor saya, mungkin terlalu munafik saya dibilang sama orang-orang. Tetapi saya meyakini, apapun yang saya lakukan Bapak Gembala, Tuhan tahu hati saya. Saya tidak pernah melenceng dari apa yang saya perbuat. Waktu itu saya masih minum Bapak Ibu. Siangnya saya mau ketemu Bapak Gembala itu, saya dikasih suruh baca firman Bapak Ibu. Saya menangis. Ketika baca firman, saya menangis sejadi-jadinya di depan Bapak Gembala saya. Mungkin kalau Bapak Gembala saya menonton acara ini, mungkin Bapak Gembala saya masih ingat bersama kakak rohani saya. Saya sangat terharu Bapak Ibu. Ketika waktu itu Bapak Gembala saya bilang, Ibu Mariam berbesar hati. Tuhan tidak pernah melihat perbuatan duniawi Ibu Mariam, tidak pernah melihat siapa Ibu Mariam, tidak pernah dari mana Ibu Mariam berasal, dari suku apa, agama apa. Yang penting saat ini Ibu Mariam fokus sama Tuhan, mau menyerahkan diri sama Tuhan. Dan saya jawab Bapak Ibu, ya Bapak Gembala, saya mau menyerahkan diri sama Tuhan. Dan saat itu Bapak Gembala bersama kakak rohani saya sangat bahagia Bapak Ibu. Saya mendapatkan satu mukjizat lagi dalam hidup saya. Tuhan itu baik. Setiap doa saya dikabulkan sama Tuhan satu persatu meskipun agak lambat. Tapi saya percaya waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup saya. Waktu itu hari Jumat, masih mundur lagi satu hari. Hari Minggunya saya mau diajak ke gereja dengan semangat 45. Saya udah rapi Bapak Ibu mau ke gereja. Saya dijemput sama kakak rohani saya pakai mobil bagus ke tempat saya. Tuhan luar biasa, karena saya bilang, saya tidak punya kendaraan kakak mau ke gereja. Saya mau gojek pun saya tidak ada uang, karena saya mau minta uang sama anak angkat saya baru di situ. Saya tidak punya apa-apa, sama kakak rohani saya, sama istrinya, sama keluarganya. Saya dijemput Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya puji Tuhan banget, Tuhan Yesus baik dalam keluarga, dalam hidup saya. Akhirnya kita sampai ke gereja, saya diajak bersaksi dengan puji-pujian di atas mimbar Bapak Ibu. Di situ saya menemukan damai, saya menemukan jiwa saya Bapak Ibu benar-benar, oh ini loh Tuhan, oh ini loh. Saya menemukan jati diri saya Bapak Ibu. Saya menemukan kelegaan, saya menemukan ketenangan dalam hidup saya. Dengan setiap apa yang Bapak Gembala saya nasihatkan ke saya, setiap masalah apapun, jangan pernah istilahnya berlarut-larut. Tetapi saya manusia biasa Bapak Ibu, saya seorang perempuan yang ketika saya menghadapi masalah, pasti saya panik, pasti saya emosi. Sebelum saya ikut Kristus Bapak Ibu, saya mempunyai sifat yang siapapun yang membicarakan saya, kalau saya tidak pernah lakukan itu, saya labrak satu-satu Bapak Ibu. Jujur itu, saya tidak menutupi siapa diri saya. Tetapi ketika saya ikut Tuhan dari bulan Juni itu, saya memantapkan diri, saya ingin seperti Kristus. Karena saya terjamah dengan puji-pujian Tuhan, saya haus akan firman Tuhan, saya rindu akan firman Tuhan, dan saya ingin mempunyai jiwa seperti Kristus, yang bisa mengampuni, yang bisa mengasihi. Itu pun berkat gembala saya, berkat gereja saya, berkat majelis pelayan dan jemaat semua, yang sudah menganggap saya sebagai keluarga besarnya Bapak Ibu. Saya puji Tuhan banget Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu tidak sampai di situ saja. Waktu itu saya banyak lagi pergumulan Bapak Ibu. Di pertengahan Juni, saya tidak tahu Bapak Ibu, nama saya tiba-tiba tenar di mana-mana Bapak Ibu. Saya kaget Bapak Ibu. Saya kaget. Nama saya tenar di Facebook, di Instagram, saya dihujat, saya dimaki Bapak Ibu. Saya panik Bapak Ibu. Saya awal-awal baru benar-benar mau ikut Tuhan, benar-benar menyerahkan hidup sama Tuhan. Kok ada aja begitu? Saya dimaki orang, saya dihina orang, saya dibilang bla 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 lah, pokoknya yang terjelek lah dalam hidup saya Bapak Ibu. Saya telepon Bapak Gembala saya screenshot sampai sekarang masih ada Bapak Ibu. Saya dibilang Yudas. Untungnya Bapak Ibu, saat itu saya belum tahu karakter Yudas seperti apa di dalam kitab Injil. Tetapi karena dulu saya belum ketemu gereja, saya belum ketemu gembala yang benar-benar mau bimbing saya hanya sekedar aja Bapak Ibu, kalau saya membaca Alkitab, saya sembarang membuka, saya sembarang membaca. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan yang terjadi dalam hidup saya Bapak Ibu, saya selalu menangis. Kenapa? Semua di firman Tuhan terjadi dalam hidup saya.
Dan saya imani Bapak Ibu, semuanya itu pasti terjadi. Dan janji Tuhan pasti iya dan amin dalam hidup saya. Karena saya mengalami sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur sampai detik ini, Tuhan terlalu baik dalam kehidupan saya. Tuhan terlalu besar kuasanya dalam hidup saya, terlalu ajaib. Pertolongan Tuhan di detik-detik terakhir permasalahan saya selalu hadir Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya luar biasa Tuhan Yesus mengasihi saya. Dari itu Bapak Ibu, satu hal, saya ingin menjadi anak Tuhan yang benar-benar berjalan di jalan Tuhan. Saya ingin belajar dan terus belajar Bapak Ibu. Tetapi terlalu banyak orang di luar sana yang membunuh karakter saya, yang tidak mendukung saya untuk belajar lebih baik lagi. Saya bilang, Tuhan, kalau ini memang mau-Mu, berikan aku kekuatan, berikan aku penyertaan-Mu setiap hari, karena aku percaya Tuhan, kekuatan-Mu, penyertaan-Mu setiap hari ada dalam hidupku. Saya percaya Bapak Ibu, karena setiap apapun pergumulan saya Bapak Ibu, saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, beri aku hati yang mengampuni, beri aku hati yang mengasihi, beri aku hati yang memaafkan. Itu yang saya doakan setiap hari saat ini Bapak Ibu. Dan itu Tuhan berikan kepada saya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia ini tidak akan terlepas dari masalah apapun Bapak Ibu. Masalah apapun, masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah pertemanan, apapun Bapak Ibu. Dan saya pun saat ini masih banyak masalah Bapak Ibu. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, saya punya Tuhan yang lebih besar dari masalah saya. Saya percaya itu Bapak Ibu, saya iman. Masalah saya kecil Bapak Ibu. Meskipun dalam dunia ini masalah saya besar bagi orang-orang yang memandang saya hina, memandang orang-orang saya munafik, memandang saya kotor Bapak Ibu. Tapi saya percaya, saya berharga di mata Tuhan. Meskipun saat ini saya tidak berharga di mata manusia Bapak Ibu. Saya percaya itu Bapak Ibu, saya imani. Bapak Ibu, satu hal yang saya rasakan betapa Tuhan baik dalam hidup saya. Saya menangis Bapak Ibu ketika ngomong Tuhan Yesus, ketika saya ngomong firman Tuhan, ketika saya ngomong pujian, saya selalu menangis. Saya menangis bukan menangis sedih Bapak Ibu, saya menangis terharu, saya menangis bahagia. Betapa Tuhan baik dalam kehidupan saya, betapa Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Satu hal Bapak Ibu, damai sejahtera di hati saya berasal dari Yesus. Saya mampu menghadapi apapun, cacian, hinaan, bahkan yang terjelek dalam hidup saya buat orang lain. Dipandangnya Bapak Ibu, Tuhan memberikan hati saya mengampuni. Tuhan memberikan hati saya mengasihi Bapak Ibu. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Meskipun saat ini ada orang yang memaki saya, orang yang mencaci maki saya di depan saya Bapak Ibu, saya tidak marah Bapak Ibu. Itu luar biasanya Tuhan dalam hidup saya. Beda sama dulu sebelum Juni saya ikut Tuhan. Ketika saya ikut Tuhan, saya diajarkan sama gembala saya, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan Ibu Maryam. Biarlah Tuhan nanti yang membalas. Itu yang saya imani sampai sekarang, nasihat gembala saya Bapak Ibu. Saya punya gembala yang luar biasa, saya punya gereja yang luar biasa, saya punya kakak rohani, majelis pelayan, dan jemaat gereja yang sangat luar biasa mendukung pergumulan saya Bapak Ibu. Di situ iman saya bertumbuh, di situ saya menemukan siapa diri saya. Saya menemukan siapa jati diri saya Bapak Ibu. Dan sampai saat ini Bapak Ibu, saya terus belajar, dan belajar. Saya bukan manusia yang sempurna. Ketika saya sakit hati, ketika saya mendengar saya dihujat, saya dimaki, bahkan saya dimasukkan ke Facebook, ke Instagram, kemanapun Bapak Ibu, sakit hati Bapak Ibu. Tapi saya cepat-cepat ingat Tuhan. Tuhan, ampuni aku, beri aku hati yang mengasihi, beri hati aku yang mengampuni Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan itu pada hidup saya Bapak Ibu. Ketika kita berserah penuh hadapan Tuhan, ketika kita doa sungguh-sungguh, kita imani dan kita percaya, Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Itu Bapak Ibu, kenapa saya bilang Tuhan baik dalam hidup saya. Saya mampu menghadapi semuanya dengan sukacita. Saya mampu menghadapi semuanya dengan senyuman. Saya mampu menghadapi semuanya dengan kesabaran. Tuhan ubah hati saya Bapak Ibu. Ketika saya mau berubah, pasti Tuhan tuntun. Bapak Ibu, saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup saya, semuanya atas kasih Tuhan, semuanya atas karunia Tuhan. Saya ingin menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan, meskipun saya ingin melayani Tuhan, saya terseok-seok, banyak kendala, banyak masalah, tapi saya percaya Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik, memberikan jalan yang terbaik buat saya fokus ke pelayanan. Dan Bapak Ibu, saya bersyukur pada malam hari ini,
Saya di tengah-tengah keluarga saya, ada orang tua saya yang menyaksikan saya. Saya bilang sama orang tua saya pulang ke Jawa, saya menengok anak saya yang lagi sakit. Puji Tuhan, anak saya sekarang udah sembuh. Orang tua saya juga sudah baikan, meskipun karena usia ya Bapak Ibu. Saya percaya dan yakin Tuhan mengasihi keluarga saya. Dan saya kemarin bilang sama orang tua saya, permintaan orang tua saya harus saya pulang kampung. Saya harus menjadi pengganti orang tua saya. Tapi saya bilang ke ibu saya, Ibu, saya minta izin. Mungkin tahun depan saya kepingin menjadi orang Kristen yang bukan orang Kristen yang biasa. Saya kepingin menjadi orang Kristen yang luar biasa ketika saya sudah pulang kampung. Sehingga saya bisa menjadi berkat orang banyak. Bisa memuliakan nama Tuhan saya. Bapak Ibu, puji Tuhan. Orang tua saya izinkan dan saya akan mengurus berkas-berkas saya Bapak Ibu. Puji Tuhan yang saat ini sudah 50% saya urus, sudah hampir selesai. Karena kemarin ada sedikit kredit ketika saya masuk Kristen Bapak Ibu, terutama ijazah saya. Tapi puji Tuhan, semuanya Tuhan lancarkan dengan baik. Bapak Ibu, Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Kemarin tanggal 8 Bapak Ibu, saya pergumulan 2 tahun. Saya mengaku orang Kristen, tapi di KTP saya belum Kristen Bapak Ibu. Masih agama sebelah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menunggu waktu ini 2 tahun. Tuhan baru jawab. Dan kemarin tanggal 8 Oktober, di KTP saya Bapak Ibu sudah tercatat Kristen Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mungkin buat sebagian orang ini biasa ya Bapak Ibu, tapi buat saya pribadi suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan. Kenapa? Saya bisa memberitakan kasih Tuhan dengan identitas saya yang sudah Kristen. Saya bangga Bapak Ibu, karena saya kepingin melayani Tuhan dengan caranya Tuhan. Yang saat ini saya berserah sama Tuhan. Apapun masalah saya dalam hidup saya serahkan sama Tuhan. Apapun pergumulan saya serahkan sama Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan luar biasa. Sekali lagi, Tuhan baik dalam kehidupan saya. Ketika saya mengalami pergumulan, ketika saya mengalami sakit hati, ketika saya mengalami orang-orang menghina saya, menghujat saya Bapak Ibu, tidak gampang saya harus lega begitu saja. Saya punya satu pujian Bapak Ibu yang selalu menguatkan saya, yang selalu membuat saya strong dalam Tuhan, yang membuat saya selalu bisa mengampuni siapapun yang membenci saya. Dan saya bisa berdoa kepada mereka supaya mereka selalu diberkati sama Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada mereka yang membenci saya. Tidak apa-apa, saya bilang ikut Tuhan memang gak gampang. Ikut Tuhan ngeri-ngeri sedap. Tetapi puji Tuhan, sampai detik ini Tuhan mampukan saya. Tuhan kuatkan saya sampai detik ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika saya merasa sakit hati, ketika saya merasa kecewa, ketika saya merasa kepahitan, saya punya satu pujian yang buat saya itu luar biasa dalam hidup saya. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Bapak Ibu, itu pujian favorit saya ketika saya mengalami pergumulan, ketika saya mengalami kekecewaan. Tuhan baik, Tuhan berikan damai sejahtera dalam hati saya. Saya percaya Tuhan Yesus mengasihi saya. Saya percaya penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup saya Bapak Ibu. Saya tidak punya apa-apa Bapak Ibu, tapi Tuhan cukupkan apa yang saya perlukan. Saya percaya firman Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan saya. Saya percaya firman Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup saya. Meskipun saat ini saya mengalami pergumulan yang sangat luar biasa, tapi buat saya tidak apa-apanya. Karena saya punya Tuhan yang sangat luar biasa, saya punya Tuhan yang dahsyat, saya punya Tuhan yang ajaib Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, semuanya akan terjadi dan akan Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup saya. Terima kasih.
Ya, sungguh luar biasa saudara-saudara video ini. Semoga boleh memberkati kita sekalian, membuat kita semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan tentunya kita berharap, kita berdoa supaya semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Dan tentunya juga sebagai orang percaya ada tugas tanggung jawab kita untuk terus memberitakan Injil, supaya semakin banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena hanya di dalam Yesus Kristus saja ada keselamatan. Di luar Yesus itu tidak pernah ada keselamatan. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.